Bismillahirrahmanirrahim. Fayambagi an tasrifa waqta fi naf'in nasi bi ilmika fi tadrisin aw mutala'atin li kutubin wa fa in amkana istighraqul awqat fi dhalik fa huwa afdalu ma tastaghilu bihi ba'dal maktubati wa rawatibiha hada in kunta aliman. Fayambagi mangka sayogyani an tasrifa apa yen tah ngagunakaken apa yang tak menggunakan sira waktaka ing waktu ni sira finasi ing dalam kemanfaatan manusia bi ilmika kelawan ilmu ni sira fidadrisin ing dalam bidang ajar au mutalaatin atau bidang mutalaah lil kutub kedua mang pirang-pirang kitab fa in amkana mangke lamun mungkinaken ing sira istighraqul awqati apa ngentekaken mang pirang-pirang waktu fidalik ing dalam mengkono tadris lan mutalaah bahwa mangka ia kelakuan afdalu iku luwih utama bahwa afdalu matastagilu bi ba'dal maktubah bahwa mangka utawi kelakuan iku luwih utama ni barang kang ketungkul sira bi kelawan barang ba'dal maktubah ing dalam sebadane salat fardu 5 waktu wa rawatibiha lan salat rawatib salat fardu 5 waktu hada utawi iki in kunta aliman iku lamun ana sira aliman iku wong kang pinter. Wa in kunta muta'alliman lan lamun an sira muta'alliman iku wong kang belajar ilmu atau santri fastagil mangka istigol sira bitolabil ilmi kelawan ngeprih ilmu nafi kang manfaat fi dini ing dalam perkara agama fahuduruka majlisal ilmi afdalu mangka utawi hadiri sira ing dalam majlis ilmu afdalu iku luwih utama ministigolika ketimbang saking istigoli sira ketungkuli sira konsentrasi sira bil auradi kelawan pirang-pirang waridan wan nawafili lan ibadah sunnah summa tasrifu waqtaka kari-kari nasarupaken sira waktaka ing waktu ni sira fi wadhaifil ibadah ing dalam magaweni mang pirang-pirang ibadah kasolawatil nafilah kaya salat sunah wa qiraatil Qur'an lan maca Qur'an wa dzikri lan dzikir wa tasbih lan tasbih summa tasrifuhu kari-kari tasrifuhu anggunakaken sirahu ing waktu fima huwa i'ana Ima ing dalam barang kang huwa utawi barang i'anatun iku arah nulungi lil muslimina kedua muslim kabeh wa idkhalus surur lan ngahadiraken rasa senang rasa bunga fi qulubihim ing dalam atine wong muslim kabeh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya masih neruskeun hancanu kamari yaitu ngejelaskan tentang salah satu menjalankan wasiat bagi seorang murid, seorang salikin yang sudah masuk ke dalam bimbingan perjalanan thariqah atau jalur thariqah untuk menuju tasawuf untuk mencapai ihsan yang baik atau ihsan yang lurus. Maka dijelaskan di sini wayam bagi antasrifa waqtaka fi naf'in nas. Pada kemarin dijelaskan bahwasanya kita sebagai salikin, sebagai murid thariqah, sebagai orang yang mengikuti jalur thariqah, kita harus bisa membagi-bagi waktu dan menjaga waktu. Dan bagaimana kita membagi waktu dan menjaga waktu ini nanti kita jelaskan di sini. Wa ya fayam bagi antasrifa waqtaka fi naf'in nas mangka sepatutnya kita itu mempergunakan waktu kita dalam memberikan manfaat kepada orang-orang atau kepada manusia dengan ilmu-ilmu yang kita punya dalam rangka mendidik atau mengkaji-kaji kitab-kitab atau memutolaah kitab-kitab. Ini satu. Fa in amkana istighraqul awqat fi dzalik
Apabila saja memungkinkan kita untuk melakukan itu, yaitu melakukan mutolaah dan mengajar kitab itu, untuk menghabiskan waktu kita hanya untuk mengajar dan mutolaah kitab itu, maka fahuwa afdalu ma tastagilu bi ba'dal maktubah, maka hal itu adalah yang lebih utama-utamanya keseriusan kita atau konsentrasi kita setelah kita melaksanakan sholat 5 waktu warwati biha, dan melaksanakan sholat sunnah rawatib 5 waktu. Hada in kunta aliman, tetapi ini metode ini, cara ini adalah in kunta aliman, apabila kalian orang yang pintar, apabila kita orang yang berilmu. Jadi walhasil, bagaimana cara menjalankan atau menjalankan hifdzul awqat, bagaimana cara merawat waktu dan mempergunakan waktu kita ini. Nah, khusus bagi orang alim, in kana kunta aliman, apabila ada seorang itu alim, maka antasrifa waqtaka fi naf'in nas bi ilmi wa tadris wal matali'il kitab. Jadi dianjurkan yaitu untuk mempergunakan waktunya itu yang bermanfaat buat manusia atau buat orang-orang dengan cara mengajarkan ilmu, dengan cara mengajarkan ilmu-ilmu kita, dan atau kita mentolaah kitab-kitab. Setelah apa itu? Nah, hal ini adalah lebih abdol. Bagi orang yang punya ilmu itu, abdolnya utamanya adalah mempergunakan ilmunya, mengajarkan ilmunya, dan untuk mutalaah hukum-hukum yang belum kita tahu, yang dipentingkan oleh kita dan masyarakat kita. Inilah yang paling terpenting ba'dal maktubah, setelah sholat wajib. Jadi bagi orang pintar itu apa yang harus dilakukan dalam waktu-waktunya, dalam menjalani waktu-waktunya, melewati waktunya ini, setelah sholat 5 waktu dan rawatibnya, maka yang terbaik, ada yang paling utama adalah mempergunakan waktunya untuk mengajar ilmunya dan mutolaah hukum-hukum atau ayat-ayat atau kaidah-kaidah ataupun kasus-kasus dalam hukum, kita mutolaah dari kitab-kitab supaya kita tahu hukumnya, sehingga kita nanti bisa berfatwa atau jadi penerang dalam tengah-tengah manusia atau masyarakat itu. Ini bagi orang yang alim. Bagaimana orang apabila umpamanya dia masih pelajar atau orang bodoh? Wa in kunta muta'alliman, apabila kita itu seorang muta'alim, seorang santri atau pelajar, maka baiknya apa yang harus kita lakukan? Keseriusan kita dalam konsentrasi kita itu kepada apa? Fastagil bitolabil ilmin nafi' fid din. Jadi yang harus kita konsentrasikan itu bagi seorang pelajar adalah bitolabil ilmi nafi' fid din, mencari ilmu yang bermanfaat di dalam agama, ilmu yang manfaat di dalam urusan agama, bukan urusan yang lain. Maka fastagil bitolabil ilmi nafi' fid dini, yaitu beristigol, berkonsentrasi, mempergunakan waktunya dengan metode kita selalu mempelajari ilmu-ilmu yang manfaat di dalam urusan hukum agama. Dan wahuduru majalisal ilmi afdalu minastighal bil awradi wan nawafil. Hadirnya seorang santri di majelis-majelis ilmu itu afdalu, itu lebih utama daripada kita melakukan waridan atau ibadah-ibadah sunnah. Itu. Jadi tidak ada waktu yang terlewat begitu saja. Summa tusrifu waqtaka fil wada'i fil ibadah. Selanjutnya maka kita semua harus bisa mempergunakan waktunya fi wada'i fil ibadah, di dalam mengerjakan ibadah-ibadah seperti kasolatin nafilah, salat sunnah, wa qiraatil Quran, baca-baca Quran, wa dzikri, dan melaksanakan dzikir, wa tasbih dan tasbih. Ini bagi santri maupun orang alim. Summa tasrifu fima huwa i'anatul lil muslimin. Summa maka selanjutnya tasrifuhu, mempergunakan waktunya seorang muta'alim fima huwa i'anah, yaitu di dalam perkara yang bisa menolong lil muslimina, bagi orang-orang muslim, atau wa idkhalis surur fi qulubihim, atau membuat orang lain merasa senang, merasa bunga. Nah, inilah yang harus dilakukan oleh seorang salikin atau seorang murid yang sedang mengikuti
arahan ataupun perjalanan thariqah menuju tasawuf, tasawuf menuju ihsan, ihsan menuju agama yang sempurna. Kenapa demikian? Karena agama itu ada tiga. Agama itu ada tiga hal. Pertama iman, kedua Islam, baru ihsan. Imannya bagus dengan ilmu tauhidnya, Islamnya bagus dengan ilmu fikihnya, ihsannya pun harus bagus dengan ilmu tasawuf. Dan untuk mencapai keimanan seseorang, maka seseorang itu harus mengerti imannya sudah benar apa tidak, maka harus membutuhkan ilmu tauhid. Dan di dalam tauhid pasti terjadi perbedaan pendapat. Setiap ulama-ulama pasti berbeda pendapat, maka pendapat ini terjadi perbedaan pendapat ini disebut firqah. Maka kita harus mengikuti salah satu firqah, dan firqah kita adalah sunnah wal jamaah. Dan ketika kita pengen tahu syahadatnya sudah sah apa tidak, puasanya sah apa tidak, sholatnya sah apa tidak, zakatnya sah apa tidak, wajib apa sunnah, apakah makruh apa-apa, hajinya wajib apa sunnah, hajinya ini haram apa tidak, sah apa tidak, maka itu membutuhkan ilmu namanya ilmu fikih. Maka terjadi perbedaan pendapat di dalam fikih, maka disebut madhab. Maka kita bagi sunnah wal jamaah wajib hukumnya mengikuti salah satu madhab di antara 4 madhab. Dan untuk mencapai ihsan itu manusia membutuhkan namanya metode atau konon juga. Ulama membuat satu konon yang disebut ilmu tasawuf. Maka untuk mencapai ihsan, yang namanya ihsan itu antakbudallah ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Ibadah kepada Allah seperti melihat Allah. Apabila tidak bisa melihat Allah, maka Allah lah yang melihat kita. Inilah makna ihsan. Berarti kalau ihsan itu adalah ilmu manajemen atau ilmu membimbing hati atau batin, ilmu mengelola batin. Ini namanya ihsan. Ibadah kepada Allah seperti melihat Allah. Apabila tidak melihat Allah, maka Allah yang melihat kita. Nah, ihsan. Dan untuk sampai kepada ihsan yang baik, maka membutuhkan ilmu namanya tasawuf. Dan terjadi perbedaan pendapat di dalam tasawuf, maka perbedaan pendapat di dalam tasawuf disebut thariqah. Maka mengikuti thariqah bagi orang awam seperti kita wajib hukumnya mengikuti thariqah. Karena apa? Karena kita wajib punya guru. Makanya untuk wusul ke Allah itu ada 4 ambalan. 1 syariat, 2 thariqat, 3 hakikat, 4 baru ma'rifat. Apa itu syariat? Yaitu belajar tentang ilmu fikih. Mengetahui ilmu fikih berarti ilmu syariat. Apa ilmu thariqah? Ilmu thariqah. Apa thariqah ini? Thariqah adalah mempelajari ilmu lewat guru. Walhasil thariqah itu adalah guru. Manusia tanpa thariqah berarti tanpa guru. Bagi orang yang tidak punya guru, maka setanlah gurunya. Maka kita mewajibkan untuk masuk thariqah untuk mencapai ihsan yang baik dengan tasawuf yang baik. Jadi supaya kita mengenal hukum itu tidak lewat akalnya sendiri, tidak karena tidak dari akal dan pemikiran sendiri, keterbatasan ilmu dan pengalaman, keterbatasan disiplin ilmu yang kita punya, sehingga kita memutuskan hukum secara sendiri, akhirnya sesat. Maka ini membutuhkan thariqah. Apa isinya thariqah? Guru. Berarti berfikih kita hukumnya wajib, berguru kita hukumnya wajib, baru kita hakikat. Apa itu hakikat? Hakikat itu adalah mengerti tentang hakikat diri kita. Siapa kita ini? Walhasil siapa kita ini? Nah, apa ilmu hakikat? Ilmu hakikat itu adalah ilmu tauhid, mengenal diri kita. Sehingga kita mengenal siapa kita, akhirnya kita tahu siapa yang menciptakan kita, siapa yang mewujudkan kita, ternyata sifat yang wujud, siapa yang memperbaharui kita, ternyata sifat yang qadim, siapa yang memperbaharui kita, ini semua adalah ternyata sifat yang baqa, sifat yang mukhalafah, yang mutalab nafsi, yang wahdaniyah. Siapa yang mempergerakkan kita semua ini? Siapa yang memberlakukan alam ini? Maka sifat yang iradat, yang kudrat, sifat yang kudrat, iradat, ilmu hayat sama basar kalah. Ternyata yang mempergerakkan alam ini ternyata satu dat yang mempunyai sifat ma'ani, yaitu sifat kudrat, iradat, ilmu hayat sama basar kalah. Nah, ini baru mengerti hakikat. Berarti hakikat itu adalah mengerti ilmu tauhid. Ilmu tauhid itu namanya hakikat.
Nah, untuk sampai atau untuk usul kepada Allah satu syariat, dua thariqat, ketiga baru hakikat, baru makrifat. Apa makrifat? Ilmu untuk bermakrifat kepada Allah Subhanahu wa taala, ini dinamakan ilmu tasawuf. Untuk mencapai ihsan yang betul, maka kita membutuhkan tasawuf. Maka untuk bertasawuf yang betul, benar, terjaga dari kesalahan, maka kita membutuhkan guru, yaitu thariqah. Dengan berthariqah maka kita berguru dan punya guru, punya cangkolan-cangkolan dalam berihsan kepada Allah Subhanahu wa taala.